Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallas salata ma'al jamaah wa jalasa fi halqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa amila bihi a'tahu Allah taala sitata asya. Barang siapa yang salat berjamaah, lalu setelah sholat berjamaah itu duduk bersama-sama dalam lingkaran majelis ilmu seperti ini, lalu kemudian mendengarkan kalam Allah, mengkaji wa amila, lalu mengamalkan bihi, dengan setelah mengaji itu a'tahullahu ta'ala sittata asya, Allah akan berikan 6 hal. Pertama, ar-rizqu minal halal. Pertama adalah rizki halal. Jadi mau tidak mau, inilah jaminan Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah. Orang yang berada dalam majelis ilmu setelah sholat jamaah akan diberikan pertama rizku minal halal, rizki yang halal. Karena pasti yang dikaji tentang kehalalan. Wa yanju min adzabil qabr, dan akan diselamatkan dari azab kubur. Kehidupan setelah kematian, sebelum datangnya alam kebangkitan di yaumil akhirat adalah alam kubur. Di alam kubur bagi orang yang berakhlak buruk, maka alam kubur atau alam barzah menjadi alam penyiksaan tahap pengantar. Alam kubur itu alam siksa tahap pengantar sebelum akhirat bagi orang yang berakhlak buruk. Tapi bagi orang yang punya semangat menuntut ilmu, setiap kali setelah ini sholat jamaah, maka dia akan wayanju min adzabil qabr, akan diselamatkan dari azab kubur. Aman, jaminan kita akan diselamatkan dari azab kubur. Kenapa? Kita rajin setelah sholat ngaji. Wa yu'ti kitabahu biyaminihi, nanti di yaumil akhir setelah hisab akan diberikan catatannya dengan tangan kanannya. Simbol keberuntukan. Nanti setelah masuk yaumil mahsyar, di mahsyar itu kan semua dihisab, ditanya pertama sholatnya, kemudian amalnya, kemudian penggunaan hartanya dan seterusnya. Setelah selesai itu ribuan tahun tuh menghisap itu, catatan itu akan diberikan kepada kita melalui tangan. Kita akan menerima dengan tangan kanannya. Menerima catatan kebaikan, catatan kitab kita dengan tangan kanan atau tangan kiri itu otomatis. Kalau baik dia akan terima dengan tangan kanan, kalau buruk akan terima dengan tangan kiri, dan itu dari belakangnya. Kenapa? Karena saking malunya menerimanya pakai tangan kiri, dan itu dari belakang punggungnya. Nah, kita akan dengan bangganya menerima catatan itu. Jadi tolabul ilmi setelah sholat itu memberikan kita kebanggaan terhadap diri kita. Lalu nanti Allah ketika atau malaikat setelah menghisab memberikan catatan, lalu kita akan menerima dan kita bangga menerimanya. Ya. Wa yu'ti kitabahu biyamini, dengan tangan. Wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatif. Masya Allah. Kemudian dia akan lewat di jembatan Shiratal Mustaqim kal barqil khatif, seperti kilat yang melesat. Yes. Gambarannya kira gitu ya. Jadi di sebuah hadis kan disebutkan bahwasanya setelah yaumul mahsyar, lalu setelah hisab, lalu nanti dalam perjalanannya menuju surga akan dilewatkan pada sebuah jembatan yang disebut dengan sirat. Yang katanya sirat itu namanya Shiratal Mustaqim, itu nama jembatan yang katanya menghubungkan dua titik yang tipisnya itu seperti rambut di belah 7. Itu saking tipisnya, seperti rambut di belah. Wong pakai tambang aja itu susah lewat, apalagi pakai rambut. Kan gitu.
Pakai tambang aja kita susah lewat, apalagi rambut. Tapi orang yang ngaji setelah sholat jamaah akan diberikan kemuliaan. Berupa apa? Kemampuan yamuru ala sirat kalbar fil khatif, bisa melewati jembatan siratal mustaqim. Kalbar fil khatif, seperti kilatan apa namanya? Ya seperti kalbar fil khatif. Apa kalau yang itu kilat kan kilat, set, kayak flash. Flash kurang cepat. Ini kalbar khatif itu melampaui flash. Yes, langsung sampai di ujung, sampai ke surga. Itu yang keberapa itu? Yang selanjutnya, yang paling ini, wayah syaru wayuh syaru ma'an nabi. Setelah sampai surga akan dikumpulkan bersama para nabi. Kebahagiaan tertinggi di surga nanti selain bertemu dengan Allah, itu akan berkumpul dengan para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan yang paling tinggi setelah bertemu Allah, berkumpul bersama kanjeng Nabi Rasulullah yang sering kita bacain tiap waktu pada saat akikahan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, yang dibaca ketika tiap sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang disebut berkali-kali ketika kondisi kita sedang gelisah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dan seterusnya. Kok kemudian akan kita dikumpulkan bersama mereka? Itu adalah kebahagiaan yang tertinggi selain bertemu pada Allah, menghadap Allah. Setelah masuk surga, lalu kemudian wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutatin khamra'in lahu arba'una baban. Lalu setelah itu akan dibangunkan surga tersendiri. Allah akan memberikan kepada kita yang dibangun dari yakutatin khamra, mutiara. Khamra itu kemerah-merahan, mutiara yang indah, kira-kira. Lahu arba'una baban, yang di dalamnya ada 40 pintu. Jadi kita diberikan kontrakan di surga 40 pintu. Subhanallah. Maka berbahagialah bagi kita semua yang masih memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Pahalanya ya Allah banyak sekali. Karena memang tidak banyak orang yang cinta ilmu, tidak banyak. Maka orang yang kemudian Anda kok hadir di sini dari sekian warga, misalkan Kampung Petir itu 200, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 orang. Hanya ini. Maka Anda adalah siraju ummah. Anda itu pelita bagi mereka. Maka kemudian Allah berikan kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan. Maka rugi kalau kita sudah tahu tapi tidak ambil. Oh cuma datang, duduk, ngantuk, udah aman. Udah itu pahalanya banyak kan gitu. Datang, duduk, ngantuk, daripada di rumah juga sama aja. Ngopi-ngopi, ngerokok, mending di sini sambil tengok-tengok dapat pahala dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.